Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, saya Bayu Oktara kembali hadir menjumpai Anda malam hari ini tentunya di Gaspol. Gaspol memang. Hari ini masih sangat istimewa karena kita masih dari Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Kalau dilihat di belakang ini tulisan saya adalah I love Kendal. Love, cinta, rasa yang nyata yang dimiliki setiap manusia. Termasuk dalam urusan rumah tangga. Harapan kita tentunya setiap keluarga bisa memupuk rasa cinta yang dirasakan dari sebelum sampai pada saat dalam pernikahan selama-lamanya. Cuma namanya pasangan kehidupan rumah tangga kan ada aja bumbu-bumbunya. Nah, di episode kali ini kita punya tema yang sangat spesial, yaitu KDRT. Eits, bukan KDRT yang viral itu, bukan kekerasan dalam rumah tangga, tapi kelembutan dalam rumah tangga. Bagaimana memiliki rasa kelembutan dalam rumah tangga? Nanti Ustadz Dasat akan memberikan petuah buat kita semua bersama para pasangan-pasangan yang ada di Kabupaten Kendal. Makanya ikuti terus perjalanan saya hanya di sini dari Kabupaten Kendal, tentunya di Gaspol. Gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat Ustadz. Ustadz gimana? Alhamdulillah sehat. Bicara soal keluarga ya Pak Ustadz. Bagaimana menumbuhkan nilai-nilai positif dalam keluarga tentu harus dengan KDRT. Tapi bukan KDRT yang viral itu Pak Ustadz. Itu apa tuh? Bukan yang kekerasan dalam rumah tangga. Kelembutan dalam rumah tangga. Masya Allah. Betul kan Pak Ustadz? Ya. Nah bagaimana caranya Pak Ustadz supaya melakukan kelembutan dalam rumah tangga? Rumah tangga itu kan nanti dikatakan rumah tangga kalau dia punya suami, ada istri, ada anak. Yang pertama setelah berumah tangga sebaiknya memang punya rumah. Namanya rumah tangga. Ya toh? Betul. Ada orang sudah menikah masih tinggal sama ibu bapaknya. Akhirnya apa? Suami susah mendidik istri. Apalagi setelah pertemuan konflik antara istri dengan ibu. Maka istri tampil, pilih. Kau pilih. Mamamu atau saya istrimu. Wow, mana bisa dipilih. Kan itu. Siapa yang salah? Karena kalian kasih satu rumah mamamu yang suka marah. Ketemu dengan istrimu yang tidak suka dimarahi. Bingung. Ketika terjadi konflik, bingung kita, saya pilih mana? Istri atau orang tua? Bingung. Maka sebaiknya setelah menikah, keluar dari rumah, namanya rumah tangga. Meskipun cuma ngontrak-ngontrak. Jangan juga jauh-jauh dari rumah. Supaya apa? Berkah hidup itu tidak jauh. Kalau ada rumah kontrak dekat dari orang tua kita, ya kita kontrak. Tapi dia bilang lagi istri kita, kalau saya dekat dengan mertua masih datang ke rumah. Dia mau ngatur warna atap, dia mau atur piring. Nah ini diberitahu juga ibu kadang-kadang kala karena sayangnya anaknya cuma satu anaknya dia mau intervensi rumah tangga. Itu sudah keliru ibu yang seperti itu. Ya, satu. Yang berikutnya agar rumah tangga ini terhindar dari yang kita tidak inginkan. Maka masing-masing komponen keluarga harus tahu tugas dan kewajibannya. Suami harus tahu kewajibannya. Istri harus tahu kewajibannya. Suami istri harus tahu kewajibannya kepada anak. Anak harus tahu kewajibannya kepada kedua orang tua. Apa kewajiban orang tua kepada anak? Satu, kasih nama. Jangan lagi berkata apa arti sebuah nama. Coba di sini ada namanya Kapolres Jamal. Coba, alhamdulillah. Namanya Jamal. Kalau masuk pondok pasti dilakukan. Ya Jamalu, ya Jamal. Betul. Ya kan? Jangan lagi berkata apa arti sebuah nama. Bayangkan kalau tidak ada nama semua di pondok, 200 orang tidak ada semua namanya. Gimana mau diabsen? Anu, coba jangan. Dari itu dulu kewajiban orang tua. Kasih nama yang baik. Nama yang baik itu bukan nama-nama tokoh-tokoh nasional. Nama yang baik itu nama yang ada doa di dalamnya. Pemain bola boleh Pak Ustadz? Ya.
Ya boleh. Nanya. Muhammad Salah. Wah. Boleh. Kan doa supaya jadi pemain bola ya, Pak Iya, Ustadz. boleh. Nah, kemudian setelah itu kewajiban orang tua berikutnya adalah memberi makan. Jadi kalau ada anak mati kelaparan, tuh orang tuanya nanti di akhirat menderita, dia disiksa. Yang ketiga, mendidik. 3 kewajiban orang tua ini harus betul-betul diperhatikan. Kasih nama, beri makan, yang ketiga mendidik. Dari 3 ini kita terlalu pusing cari makan. Kita terlalu bingung cari makan untuk anak kita. Tapi saya yakin di Kendal ini tidak ada satupun anak yang mati kelaparan. Tidak ada orang di Kendal ini mati kelaparan, tidak ada. Tapi yang mati karena tawuran, mati karena balapan liar, mati karena narkoba pasti banyak. Berarti itu pesan yang ingin kita sampaikan, bahwa urusan perut tidak usah pusing Pak. Allah yang jamin rezekinya anak kita. Yang kita perlu perhatikan mendidik anak. Allah itu sudah dijamin. Jangankan kita, binatang aja Allah jamin rezekinya. Adik-adik, dek, Ya, tahu cicak? tahu. Tahu cicak? Apa dia makan cicak? Nyamuk. Nyamuk. Masuk akal enggak? Cicak cuma di dinding, nyamuk terbang. Gimana ketemunya? Satu terbang, satu cuma di dinding. Tapi apa kata lagu saya waktu kecil? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, nyamuk yang datang. Tidak dikatakan cicak lompat ke nyamuk. Wah, patah-patah kasihannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tidak usah cemas soal isi perut anak kita. Yang kita cemaskan ketika anak kita sudah balik tapi dia tidak tahu Tuhannya. Kita cemaskan ketika anak kita sudah balik tapi dia tidak pernah kita dapati sholat berjamaah di masjid. Yang kita cemaskan kalau ngomongnya kasar sama pembantunya. Yang kita cemaskan kalau akhlaknya kurang ajar kepada sopirnya. Itu yang Bapak perlu cemaskan. Soal isi perut, Allah sudah jamin rezekinya anak kita masing-masing. Dahsyat sekali. Baik, Ya, Pak Ustadz, sebelum kita terima pertanyaan dari sahabat Dasat yang hadir di pendopo hari ini, satu pertanyaan lagi Pak Ustadz. Kan kita pengen anak kita menjadi anak yang soleh, yang baik begitu ya. Nah, tapi kan biasanya anak tuh meniru apa yang dilakukan ayah ibunya. Kadang-kadang dalam rumah tangga, ibu dan ayah, suami dan istri tidak selamanya sepakat dalam satu hal. Betul Gimana sekali. tuh Pak Ustadz? Betul. Ini sekalian. Ini Pak Bupati kalau mau ASN di sini loyal, taat kerja, baik prestasinya, bukan dengan dikatakan kau begini, kau begini, kau begini. Tapi yang baik adalah kau lihat saya. Kau lihat saya. Itulah yang disebut uswah. Contoh. Rasulullah sukses membawa perubahan karena Rasulullah menjadi contoh. Teladan. Kalau beliau katakan jaga kebersihan, beliau orang pertama yang melaksanakan kebersihan. Kalau beliau katakan tegakkan keadilan, beliaulah orang yang paling adil ketika hidup. Maka menjadi teladan. Tidak mungkin anak kita jauh dari rokok kalau bapaknya perokok. Karena dia contoh bapaknya. Kadang kala bapak katakan, awas kalau kau merokok. Kasih makan ke itu rokok. 5 menit kemudian, kau belikan rokok saya nak. Tidak mungkin anak santun bicara kalau ibu marah-marah sama anaknya. Jaga ya, kalau ibu dapat kau kasar. Itu sudah contoh teladan. Itu teladan kasar. Jadi kalau mau santun anakmu ngomong, tunjukkan kesantunan. Salah satu di antara yang banyak merusak jiwa anak kita adalah ibu bapaknya selalu bertengkar di depan anaknya. Bikin kesepakatan kepada istri, bikin perjanjian kepada suami, boleh bertengkar tapi jangan di depan anak. Keteladanan. Mendidik anak keteladanan. Terus hampir saya lupa. Yang berikutnya, hidayah bukan dari ustadz. Hidayah bukan dari bapak ibu. Hidayah hak prerogatif Allah. Maka minta itu hidayah. Minta hidayah itu kasih ke anak. Gimana caranya? Itulah doa. Doanya pendek Mas Bayu. Allahumma rabbi habli
minas solihin. Inilah doa yang Allah ajarkan kepada Ibrahim alaihissalam, sehingga Ibrahim alaihissalam terkenal bapak dan kakek para nabi. Anaknya Ibrahim kan awal 2. Ya, Ismail ini keturunan orang Islam. Ishak keturunan Yahudi. Ini yang turun temurun menjadi beberapa nabi. Ibrahim doanya, Allahumma rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Maka ibu-ibu biasakan jadi tradisi, anak pulang sekolah dekap, peluk, bisik telinganya, Allahumma rabbi habli minas solihin. Anak-anak kecil seperti ini disuapi makanan, nenek, Allahumma rabbi habli minas solihin. Ya, mandi, disampo kepalanya, diusap kepalanya, bisik lagi telinganya, Allahumma rabbi habli minas solihin. Ada kemanakan saya Pak waktu saya di kampung. Sudah mau maghrib masih main futsal. Ayo nak, sudah pergi berjamaah sama om di masjid. Sedikit lagi om, kutungguilah. Azan maghrib masih juga main bola. Terpaksa Ustadz Dasat masuk lapangan. Saya bisik telinganya, Allahumma rabbi habli minas solihin. Langsung menangis Pak. Heran semua orang penonton, lihat, jagonya Pak Ustadz. Dia bisik kemanakannya, dia menangis. Dia tidak tahu telinganya saya bisik, tanganku dibawa menjepit. Artinya apa? Anak salah kasih hukuman. Anak salah berikan sanksi supaya dia tahu bahwa kalau kau salah pasti ada balasannya. Tapi jangan lupa, anak hidayah dari Allah, maka tetap doakan. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu ini yang menyaksikan, baik dalam sini maupun yang ada di rumah. Ingat, bibir ibu itu ketika dia bersumpah, itu menggetarkan arasnya Allah. Maka kalau ibu marah kepada anak, jangan keluarkan kata-kata kotor. Biasa ibu-ibu marah, kurang ajar. Mudah-mudahan kau ditabrak beca. Ditabrak betul beca. Kurang ajar. Jangan marah. Kalau marah, jangan maki anakmu, tapi doakan. Kurang ajar kau nak. Mudah-mudahan kau jadi ustadz yang hebat. Mudah-mudahan kau jadi ulama yang bagus. Begitu cara marah. Saya tahu kau nakal, tapi saya doakan kau menjadi baik dan cerdas. Mudah-mudahan kau menjadi bupati Kendal yang akan datang. Amin. Doakan yang bagus, jangan jelek-jelek. Coba baca sejarah hidupnya itu Abdurrahman As-Sudais yang jadi imam sekarang di Masjid dua Masjid Haram. Selalu jadi imam di Masjid Makkah, Masjidil Haram. Itu sejarahnya waktu kecil selalu dia ganggu makanan bapaknya. Dan ketika ibunya lihat anaknya ganggu makanan bapaknya, maka dia berdoa, mudah-mudahan kau nak menjadi imam di 2 masjid besar di tanah suci ini. Terkabul. Maka ibu kalau marah sama anak, jangan keluar kata-kata yang jelek. Keluarkan kalimat-kalimat sebuah doa. Saya tahu kamu anak nakal, tapi saya doakan kau terus nak. Mudah-mudahan kau menjadi dokter spesialis. Mudah-mudahan kau menjadi tentara yang beriman. Mudah-mudahan kau jadi polisi yang membela ulama. Doakan terus seperti itu. Jangan pernah keluar di lisan kita sumpah-sumpah yang membuat anak kita bisa celaka. Ya, dahsyat sekali. Boleh berikan tepuk tangan. Kewajiban istri setelah berumah tangga ada 2. Yang artinya dosa kalau dia tidak amalkan. Ketika masuk kubur, semua putus kata Nabi. Tinggallah 3 hal. Satu di antaranya anak yang soleh dan soleha. Itulah fungsinya ibu, mendidik anak. Nah, seperti janji kami tadi, Pak Ustadz izin untuk menerima pertanyaan dari sahabat Dasat. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustadz, siapakah yang paling berperan untuk memulai rumah tangga yang berakhlak dan penuh kelembutan?
suamikah atau istrikah? Terima kasih. Oke. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua punya tanggung jawab. Makanya disebut bagi tugas. Gimana caranya? Tanggung jawab suami itu cari nafkah. Karena dia cari nafkah, maka lebih banyak di luar. Karena dia lebih banyak di luar, konsekuensinya jarang ketemu anak. Siapa contohnya? Dasat Latif. Saya lah ini jarang sekali ketemu anak saya. Tapi tidak berarti tidak pernah komunikasi. Kenapa? Ada video call. Dan ternyata video call senjata efektif buat istri menjaga suami. Karena saya larang dia istri saya video call, maka dia pakai telepon anaknya. Telepon bapakmu nak. Ya kan? Satu. Lalu istri. Tugas istri dua. Dengar. Kewajiban istri setelah berumah tangga ada dua. Yang artinya dosa kalau dia tidak amalkan. Apa itu Ustaz? Satu, menjadi ibu. Menjadi mama. Menjadi ummi. Menjadi mami. Apalagi? Bahasa gaul, menjadi mace. Yang kedua, jadi istri. Artinya, jadi ibu, kewajibannya didik anak. Jadi istri, layani suami. Kalau ada perempuan sukses di luar, hebat di luar, karir di luar hebat, tapi anaknya tidak dididik, suaminya tidak dilayani, di hadapan Allah perempuan seperti ini nol, tidak ada di dirimu. Dan ketika kau masuk akhirat, tidak dibawa itu kesuksesan duniamu, karena kesuksesan istri ada di rumah tangga. Apa artinya Ustadz? Apa artinya? Istri boleh jadi pengurus partai. Boleh jadi pedagang sukses. Boleh jadi politisi hebat. Boleh, Allah tidak larang. Tapi kewajiban dua ini wajib. Sukses di luar sunnah. Artinya apa? Kalau ada sukses di luar, anak terbengkalai, tidak ada nilai di sisi Allah. Maka yang baik, prioritaskan kewajiban sebagai ibu, didik anak. Mudah-mudahan anak ini menjadi investasi dunia akhirat. Saya tanya ibu, saya tanya meskipun ibu-ibu sedikit yang hadir di sini. Bu, mohon maaf, kira-kira kalau ibu meninggal siapa yang doakan ibu? Suami. Kawin lagi bu. Benar. Siapa yang doakan kita? Anak. Teman. Coba lihat di grup WhatsApp. Ada teman kita meninggal. Apa dia doakan? Tidak, dia cuma kirim stiker. Innalillahi wa inna ilaihi. Stiker dia kirim. Satu kantor, dia doakan kita stroke supaya dia ganti kita Pak. Lalu siapa yang doakan kita? Anak. Ibu, tugas dari Kabupaten Kendal. Ternyata Pak Bupati tidak senang. Masih ada pilihan. Apa pilihan? Tunggu 5 tahun yang akan datang, ganti pemimpin, selesai urusan dengan bupati lama. Ditugaskan ternyata di tempat tidak nyaman, ada pilihan, ada pensiun dini, selesai. Kalau menderita di dunia, masih ada batasnya dan masih ada pilihan menghindarinya. Tapi kalau masuk kubur, ada pilihan Pak Bupati? Masuk kubur, tidak nyaman deh, ayo Kapolres, balik lagi. Tidak mungkin. Iya toh? Maka ketika masuk kubur semua putus kata Nabi. Tinggallah 3 hal. Satu diantaranya anak yang soleh dan soleha. Itulah fungsinya ibu, mendidik anak. Nah, maka kelembutan seorang anak, keberhasilan didikan anak menjadi akhlak yang baik, itu prioritas utamanya ada pada pundak istri. Kenapa? Karena suami tugas cari nafkah lebih banyak di luar daripada di rumah. Maka ibu, jangan salah mengambil peran. Islam tidak melarang kita sukses di luar, tapi tidak ada artinya ketika anak kita tidak dididik dengan sebaik-baiknya. Apalah artinya ketika kita sudah usia senja dan pensiun, tiba-tiba kena stroke. Siapa yang kita harapkan membawa kita ke rumah sakit? Anak lah. Tapi serba banyak saya lihat, siapa yang ngantar? Kadangkala tetangganya. Tanya anaknya, sibuk.
Dan saya pernah menyaksikan dengan mata saya, kepala sendiri. Meninggal orang tuanya, tidak ada yang urus. Maka saya datang, saya bilang sama ibunya, mana anakmu? Saya telepon anaknya yang pengusaha di Samarinda. Bang, Daeng, meninggal bapakmu. Apa katanya? Oh, sudah lama memang sakit itu bapakku. Gimana ini Daeng? Ditunggu atau apa? Tidak usah Ustadz, biar saya pulang tidak merubah keadaan. Kalau saya tinggalkan pekerjaan saya, ini kasihan pegawai saya. Jadi bagaimana? Kirim rekeningnya Pak Ustadz. Semua biaya pemakaman dan pengurusan jenazah saya transfer, Ustadz yang ngurus. Nauzubillah min zalik. Dan pasti itu kita hadapi ketika kita tidak didik anak dengan sebaik-baiknya. Dan bersyukur ada orang yang mau mengambil waktu, menghabiskan hartanya, menghabiskan ilmunya untuk membuat sebuah pondok. Sehingga Bapak Ibu tidak usah pusing. Kalau tidak punya waktu dan masa, kirim anak kita ke pondok. Tapi tidak berarti kau lepaskan tanggung jawabmu dan kau buang anakmu dari rumah. Makanya setidaknya besuklah anakmu ketika dia ada masa untuk dibesuk. Jangan sampai seolah-olah anak berpikir di pondok, saya dibuang dari orang tua karena orang tua aku sudah tidak bisa didik saya. Baik. Ya, di kesimpulannya kelembutan dan pendidikan ada pada pundak istri. Harusnya suami itu bersyukur kalau istri suka video call karena itu salah satu penjagaan dari Allah, begitu ya? Wah, Masya Allah. Gak ikutan. Ustadz sih. Sebaiknya utamakan akhlak dalam bersedekah. Salah satu akhlak sedekah itu memuliakan dan tidak mempermalukan penerimanya. Pak Ustadz izin, satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup sesi ini. Nah, kita mau berikan kesempatan kepada istri Pak Bupati untuk bertanya nih Pak Ustadz. Oke. Ada Ibu Caca Fredrika. Berarti kalau istri Bupati yang bertanya, berarti yang menjawab Pak Bupati. Gak, bukan. Itu di rumah Pak Ustadz. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Caca Fredrika. Silakan Ibu Caca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Dasat Latif, terima kasih tadi sarannya. Jadi harusnya suami itu bersyukur kalau istri suka video call karena itu salah satu penjagaan dari Allah, begitu ya? Masya Allah. Gak ikutan. Ustadz sih. Alhamdulillah. Jadi Ya, saya Mbak punya Caca. backingannya Ustadz Dasat Ya. Latif. Nanti. Tapi alhamdulillah suami saya selalu ridho kalau saya video call karena itu memang suami saya bilang, aku kadang-kadang kalau pulang emang kadang suka telat. Tapi anytime kamu video call aku insya Allah akan angkat dan dikasih lihat sama siapa-siapa aja. makasih. Masya Allah, tabarakallah. Nah, tadi kan kita banyak membahas dari awal sampai akhir itu Ustadz banyak menitik beratkan tentang akhlak ya. Nah, bagaimana menurut pandangan Ustadz tentang akhlak manusia zaman now, kids zaman now ini yang kadang-kadang saya jujur suka sedih Ustadz ketika melihat misalkan Ustadz Dasat Latif memberikan sembako gratis untuk 200 orang gitu ya. Ustadz buka nih di depan rumah Ustadz, itu pasti orang semua pada kerumunan, pada bisa Sikut-sikutan ya. Sikut-sikutan dan bisa membahayakan ada ibu hamil, ibu yang bawa anak atau bahkan anak kecil gitu. Padahal akhlak baginda Rasulullah mencontohkan bahwa ketika kita mendapatkan sesuatu, sedekah, kasih beri apa yang kamu punya, kasih beri gitu. Tapi kenapa kok zaman sekarang nggak bisa ya kita, oke saya mendapat buah ini satu keranjang atau enggak saya ngantri deh walaupun nggak ada nomor antrian tapi saya berakhlak gitu, saya ngantri. Kenapa sekarang kok seperti itu mental dan akhlaknya Ustadz, dan bagaimana cara pemimpin untuk bisa mengajak atau mengayomi masyarakat untuk sadar bahwa kita harus benar-benar memperbaiki akhlak kita sebelum kita memperbaiki kabupaten kita. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Beruntung ini masyarakat Kabupaten Kendal punya ibu bupati yang cerdas dan cantik. Biar cantik kalau dongok ndak ada gunanya. Ya, lebih hancur lagi sudah jelek dongok lagi.
Allah. Saya membayangkan Pak Bupati kalau adik-adik mahasiswa lagi demo, lalu keluar Mbak Caca mendampingi Bapak. Mundur mereka lihat, oh cewek cantik, ibu cantik di depan, dah enak maki-maki pulang deh. Kegelisahan Mbak Caca Ibu Bupati sesungguhnya itu sudah Rasulullah prediksi 1400 tahun yang lalu. Maka Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini? Maka Nabi menjawab, liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak. 3, kecemasan ibu melihat bahwa ada orang bersedekah, cuman 20.000 satu orang. Bersedekah di antri kepanasan mulai dari pagi, di shoot kamera TV, dipanggil wartawan-tawan infotainment. Itu karena mereka bukan bersedekah tapi untuk pencitraan. Padahal mereka tidak tahu bahwa sedekah itu tidak semua diterima. Ada sedekah yang harus supaya sedekah diterima, maka sedekah itu ada syarat-syaratnya. Salah satu syaratnya supaya sedekahmu diterima oleh Allah adalah jangan kau permalukan penerima. Itu syarat Quran. Kalau bersedekah, jangan mempermalukan si penerima. Bagaimana cara mempermalukan si penerima itu? Ya kau permalukanlah, kau kasih 50.000 kosut wajahnya. Itulah sehingga menghindari itu. Maka Rasulullah mengajarkan untuk bersedekah itu perlu amil atau panitia. Bentuk panitia. Panggil RT RW. Siapa rakyat saya yang berhak menerima sedekah ini? Tidak perlu mereka dikumpul. Tapi apa? Bupati instruksikan, kau bentuk panitia, datangi dia, bawakan secara terhormat. Jangan diundang, dipermalukan, apalagi sampai cedera. Ini karena salah niat. Niat itu menggambarkan kadangkala apa yang perlakukan. Jadi perlakuan kita itu begitu niatnya. Kadangkala niatnya karena mau pilkada, mau pil caleg. Akhirnya apa? Sedekahnya cuma 20.000, diundang orang dari pagi sampai tengah hari. Akhirnya Kapolres yang bingung mengamankan ini. Ada korban baru kami menyesal. Apalagi kalau sudah korban jiwa. Maka sebaiknya utamakan akhlak dalam bersedekah. Salah satu akhlak sedekah itu memuliakan dan tidak mempermalukan penerimanya. Baik, menutup perjumpaan kita kali ini sebelum kita dengar petuah dahsyat dari Ustadz Dasat, kita akan mengundang Pak Bupati dengan Ibu Caca untuk sama-sama naik ke atas panggung dan boleh kita berikan iringan tepuk tangan. Bersama Ananda mungkin boleh diajak? Boleh ikut? Iya, Pak Ustadz mungkin sekaligus ini kan menjadi contoh buat warga Kendal bagaimana keduanya untuk melakukan janji suci, janji manis untuk membina keluarga, sakinah, mawadah, warohmah. Boleh pinjam mikrofon, teman-teman. Sekaligus mungkin kita saksikan Pak Bupati dan juga Ibu Caca apa yang ingin disampaikan untuk pasangan dan juga masyarakat. Silahkan, Pak Bupati. Oke, terima kasih Mas Bayu, Pak Ustadz. Satu kehormatan bagi kami khususnya Kabupaten Kendal bisa dihadiri oleh Ustadz dan Mas Bayu. Saya sama istri saya sangat bersyukur hari ini bisa bertemu dengan Pak Ustadz. Mungkin saran dari Pak Ustadz, masukan dari Pak Ustadz bagi kami semuanya tentunya seluruh stakeholder di Kabupaten Kendal. Karena mimpi kami ini tidak lain dari bisa memberikan pembangunan yang terbaik kepada masyarakat Kendal dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kendal. Maka apa kira-kira petuah dari Pak Ustadz agar ini bisa lebih cepat lagi kita laksanakan di Kabupaten Kendal? Terima kasih. Petuah pertama, sepintas saya dengar tadi Pak Bupati ada 4 program, yaitu pertama peningkatan ekonomi, industri. Kemudian yang kedua, industri ini Pak Bupati, selama Bapak berpegang wa ahallallahu bai'a wa harramar riba, Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Selama Bapak Bupati berupaya menghindari riba untuk masyarakatnya, insya Allah rahmat Allah akan turun di kabupaten ini. Yang kedua, pariwisata. Pariwisata Allah ciptakan kenikmatan luar biasa. Adik-adik sekalian, kamu tahu enggak orang Amerika, Eropa, Arab, Australia datang ke Bali untuk lihat apa? Pantai.
Mereka habis duitnya sampai ratusan juta hanya mau lihat pantai. Di Kabupaten Kendal ini kau tidak perlu keluar duit kalau mau lihat pantai. Keluar rumah saja kau sudah lihat pantai. Eka. Orang Amerika, Eropa, Australia datang ke Bali, datang ke Indonesia. Mau lihat apa? Sawah yang bertingkat-tingkat. Keluar duitnya ratusan juta. Kalian tidak perlu keluar uang. Kau pergi lagi ke sawah, selesai kau lihat itu sawah yang bertingkat-tingkat. Inilah pariwisata yang mau dimajukan. Tapi dengan catatan, buatlah pariwisata yang tidak melanggar aturan agama Allah. Yang ketiga, apa lagi tadi itu? UMKM. Usaha mikro menengah kecil. Sudah mikro kecil lagi. Nah, selama Pak Bupati orientasi memuliakan fakir miskin, Allah pasti angkat derajat Pak Bupati dunia dan akhirat. Yang keempat, sumber daya manusia. Maka tidak berlebih kalau saya menitipkan Pak Bupati adik-adik saya ini yang santri, perhatikan pendidikan mereka. Kalau pendidikan masyarakat Kendal kita perhatikan, maka janji Allah, walau anna akhlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas samai wal ar. Itu janji Allah, bukan janji kampanye. Kalau Allah yang janji, pasti Allah kabulkan. Beriman dan bertakwa kalian masyarakat Kendal, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah. Insya Allah. Nasihat kedua, Pak Bupati masih muda, menjadi pemimpin, punya istri selebriti. Itu pasti banyak godaan dalam rumah tangga. Pasti. Tidak mungkin ada rumah tangga tidak ada godaannya. Jangankan bapak sebagai bupati yang cakep, jangankan ibu sebagai ibu bupati yang masih muda dan cantik, saya saja ini banyak godaan saya dalam rumah tangga Pak Bupati. Banyak masalah saya. Apa masalah saya sekarang paling banyak Pak Bupati? Banyak janda-janda curhat. Masya Allah, Pak Kapolres, modus mereka Pak. Pertama pura-pura, Ustadz kasih saya doa-doa penenang supaya hati saya tenang bisa lupa suami. Ku kirimkanlah amal-amalan. Lama-lama dia mulai kirim stiker aneh-aneh. Stiker lope-lope yang ada. Wah, saya bilang bahaya ini bu janda ini. Maka ketika ada menghadapi masalah, ya Dinda Diko dan ada Mbak Caca, dua pegangan dalam Quran. Ista'inu bisobri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Masalah dalam rumah tangga, masalah dalam pekerjaan, insya Allah. Fungsinya istri membuat yakin suaminya, anakmu tidak usah kau cemaskan, anakmu sayang tanggung cain didik, kamu tenang cari nafkah, saya punya tanggung jawab di rumah. Itulah peran istri. Allah. Ada 7 golongan orang yang dilindungi di padang mahsyar kelak. Satu di antaranya kata Nabi, imamun adil, pemimpin yang adil. Menjadi pemimpin yang muda dalam rumah tangga dan juga untuk warga Kendal yang jumlahnya 1 juta lebih pasti tidak mudah. Nah, peran istri pasti besar sekali untuk kesuksesan pekerjaan dan tanggung jawab suami. Apa Mbak Caca yang mau disampaikan? Ibu Caca mungkin ada yang mau disampaikan buat suami tercinta di kesempatan kali ini. Pesan apa atau dukungan apa yang mau disampaikan untuk menguatkan sang suami dalam melaksanakan tanggung jawabnya? Silakan Ibu. Selain video call ya. Nah ya itu dia. Video call juga mendukung untuk selain ini. Kita satu. Oke, nih kita mau dengar semua. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, tadi yang sempat Ustadz mention tentang boleh kirim anak-anak ke pesantren, tapi jangan lupa ditengok, anaknya Ya, dipeluk. dibesuk, Dan walaupun teman-teman yang mungkin nggak masuk ke pesantren gitu, di sekolah biasa pun juga jangan lupa untuk peluk. Masya Allah, tabarakallah, saat ini PKK Kabupaten Kendal, fungsi PKK itu kan sebagai pendamping pemerintah daerah. Jadi saya sebagai pendamping suami gitu. Alhamdulillah, insya Allah di tahun ini kita akan menggalakkan atau mengkampanyekan tentang 20 detik peluk anakmu per hari dan bisikan doa di telinganya. Masya Allah, tabarakallah. Itu udah kita kampanyekan
baru mulai akan kita kampanyekan bersama dengan Dinas Pendidikan. Kenapa Ustadz? Karena seperti yang tadi Ustadz bilang, masalah tentang narkoba, maaf ya, hamil di luar nikah, pernikahan dini, dan lain-lain, itu ujung masalah akarnya adalah hanya karena anak kurang perhatian dan kurang dekat, punya kualitas yang baik dengan orang tua gitu. Dan menurut pandangan Ustadz, ini salah satu yang menjadi masalah juga nih sebenarnya di Kabupaten Kendal. Tingkat pernikahan dini itu sangat tinggi sekali Ustadz. Kalau memang niatnya memang benar-benar untuk melepaskan diri dari perzinahan dan menjaga kesucian nasab, insya Allah nggak apa-apa. Tapi naudzubillah summa naudzubillah, banyak yang maaf sekali hamil di luar nikah dan lain-lain gitu. Jadi menurut Ustadz dan dalam pandangan Islam, karena banyak banget yang minta sama saya, Bu ini gimana? Jujur saya nggak bisa jawab karena saya nggak ada ilmunya Ustadz. Jadi ya, makasih Pak Bupati, Ibu Bupati. Dalam Islam pernikahan dini bukanlah sesuatu yang melanggar syariah. Nggak melanggar syariah. Tapi kita harus sadar kita hidup di negara Indonesia. Negara Indonesia punya undang-undang. Ada undang-undang pernikahan. Undang-undang pernikahan itu tidak boleh melangsungkan pernikahan kalau tidak cukup umur. Umurnya 19 tahun. Kalau saya tidak salah laki-lakinya, perempuannya 19 tahun. Kalau Bapak hidup di negara Indonesia maka harus taati undang-undang ini. Kalau tidak maka berurusan sama Kapolres. Penegakan hukum. Ya. Nah, itu yang kedua, bahwa keliru seorang lelaki, suami, bapak-bapak ini yang ada di depan saya, Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Kasdim, itu keliru kita kalau merasa kita hebat tanpa dukungan istri. Bohong. Bodoh kita kalau berpikir begitu. Saya ini, Pak Bupati bisa begini bukan karena saya hebat, tapi karena istri saya mendukung saya. Bayangkan Pak Bupati kalau saya sudah mau naik mimbar, tinggal 5 menit lagi saya ceramah, tiba-tiba istri saya WhatsApp, kesetrum anakmu. Mana bisa lagi saya konsentrasi ceramah. Itulah fungsinya istri, membuat yakin suaminya, anakmu tidak usah kau cemaskan. Anakmu sayang, tanggung cain didik, kamu tenang cari nafkah. Saya punya tanggung jawab di rumah. Itulah peran istri. Allahu Akbar. Baik, untuk menutup perjumpaan kita kali ini, mohon petuah singkat saja Pak Ustadz untuk kita semua. Terima kasih, alhamdulillah. Dalam bernegara tentu ada balasan di dalamnya. Artinya seorang bupati, istri bupati, apabila melaksanakan amanah itu dengan baik, menjadi pemimpin yang baik, maka dia bukan hanya bupati di dunia, tapi insya Allah juga menjadi penghuni surga di akhirat. Ada 7 golongan. Ada 7 golongan orang yang dilindungi di padang mahsyar kelak. Satu di antaranya kata Nabi, imamun adil, pemimpin yang adil. Kita doakan mudah-mudahan di Kendal ini pemimpinnya adil, perempuannya taat kepada suaminya insya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustadz Dasyat atas petuah-petuahnya dan terima kasih Bapak Bupati, Ibu Caca yang telah menerima kami semua, telah hadir, jajaran Forkompinda dan juga masyarakat Kendal. Boleh tepuk tangan buat Anda semua. Akhir kata kami undur diri, saya Bayu Oktara dan kru yang bertugas saat ini langsung dari Kabupaten Kendal kami pamit dan kita jumpa di kesempatan berikutnya tentunya hanya di Gaspol. Gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasat, itulah perjalanan tim Gaspol bersama Ustadz Dasat Latif di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga petua-petua dari Ustadz Dasat bisa menguatkan kita untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warohmah yang selalu mengedepankan kelembutan dalam rumah tangga. Akhir kata saya Bayu Oktara dan seluruh kru yang bertugas pamit dan terima kasih untuk seluruh sahabat Dasat yang ada di Kabupaten Kendal. Sekarang Ustadz Dasat sudah kembali ke Makassar, sekarang saatnya saya kembali ke Jakarta. Sampai jumpa di episode berikutnya hanya di Gaspol, Gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.